Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Putri Sion dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas mengenai pertemuan ke-15, mata kuliah Kriminologi dan Kenakalan Remaja. Pada pertemuan yang ke-15 ini membahas mengenai aliran kriminologi perspektif lain. Pada tahun 1970 muncul kriminologi baru atau yang biasa disebut dengan New Criminology. Kelahiran kriminologi baru ini telah meningkatkan terhadap struktur pemikiran kriminologi yang berlandaskan interaksionis dan sosialis. Maka para kriminolog ini berusaha menjelaskan tentang kejahatan dari perspektif atau yang bisa disebut dengan teori kejahatan sebelumnya, yaitu teori positif. Penganut pemikiran kriminologi ini beralih dari teori-teori yang menjelaskan kejahatan dengan melihat kepada sifat-sifat pelaku, faktor lingkungan, atau teori yang melihat kejahatan melalui metode atau tanda tubuh karena faktor cacat mental. Menurut pemikiran ini, kejahatan adalah bersumber dari pelaku-pelaku yang menjalankan kekuasaan. Dalam hal ini, mereka yang berada dalam sistem peradilan pidana. Saya akan membahas mengenai aliran kriminologi interaksionis. Di sini yang dimaksud dengan kriminologi interaksionis yaitu melihat kejahatan atau melihat dari sudut pandang perbuatan atau perilaku menyimpang secara sosial. Dengan demikian, jika keadaan sosial berubah, maka definisi kejahatan pun akan berubah. Karena perbuatan yang disebut sebagai kejahatan adalah menyimpang secara sosial, maka tentunya perbuatan tersebut dengan perbuatan atau perilaku yang dianggap normal oleh masyarakat. Kriminologi interaksionis berusaha mencari jawaban mengapa orang-orang tertentu dan perubahan-perubahan tertentu dianggap sebagai penjahat dan kejahatan dalam masyarakat. Kriminologi interaksionis mempelajari definisi kejahatan atau bagi agen sosial kontrol dan juga definisi ataupun arti kejahatan bagi orang-orang tertentu yang dianggap sebagai penjahat. Pada aliran pemikiran ini menekankan bahwa penyimpangan bukanlah ciri khas dari orang yang melakukan, tetapi merupakan ciri yang dibuat oleh orang lain yang melihatnya. Jadi di sini bisa kita bedakan bahwasanya interaksionis tadi merupakan sebagai sudut pandang orang yang melihatnya. Jadi ciri itu dibuat merupakan tanggapan dari seseorang terhadap tingkah laku orang lain yang kemudian disebut sebagai menyimpang. Pendekatan interaksionis atau terkadang disebut juga teori labeling memiliki 3 konsep dasar. Yang pertama yaitu manusia berperilaku berdasarkan arti sesuatu yang melekat atau inherent pada perilaku itu. Artinya, terdapat proses pendefinisian sosial tentang baik dan buruk. Jadi seperti sudut pandang tadi yang sudah melekat pada diri seseorang tersebut. Kedua, arti dari sesuatu timbul atau diinterpretasikan berdasarkan interaksi sosial, dari interaksi dari lingkungan seperti itu. Yang ketiga, pemberian arti terhadap sesuatu itu berlangsung secara terus-menerus. Jadi sebuah faktor kebiasaan, habit, kebiasaan baru yang selalu diucapkan. Maka itulah tadi yang bisa dikatakan mengenai pendekatan interaksionis. Lalu teori labeling atau bisa disebut dengan pandangan atau pemberian nama, yaitu sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label.
oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya berdasarkan perspektif ini. Pelanggar hukum tidak bisa dibedakan dari mereka yang tidak melanggar hukum, terkecuali adanya pemberian nama atau label terhadap mereka yang ditentukan seperti demikian. Teori labeling memiliki perbedaan orientasi terhadap kejahatan dengan teori-teori yang lain. Jika teori-teori yang lain melakukan pendekatan dari sudut statistik, patologis, atau pandangan yang bersifat relatif, melalui tokohnya, Becker beranggapan bahwa pendekatan-pendekatan dimaksud tidak adil atau kurang realistis. Becker melihat dari sudut pandang bahwa kejahatan itu tergantung dari mata si pengamat. Oleh karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu. Dalam arti lain, dipandang dari perspektif teori labeling ini, perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan. Justru reaksi sosial atasannya lah yang signifikan. Lalu para kriminolog menghubungkan teori labeling dengan pemikiran oleh Frank Tanabun pada tahun 1938 yang mengatakan bahwa kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil dari kekurangmampuan seseorang untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan kelompok lain. Akan tetapi, dalam kenyataannya, ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya. Dengan demikian, menurut Tanabun, kejahatan merupakan hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas, di mana terdapat dua definisi yang bertentangan dengan tingkah laku yang layak. Sementara itu, teori labeling dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pertama, persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang mendapat cap atau label. Yang kedua, efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya. Permasalahan labeling pertama adalah memperlakukan labeling sebagai dependent variabel atau variabel tidak bebas dan keberadaan memerlukan penjelasan. Persoalan labeling kedua adalah bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label. Persoalan ini memperlakukan labeling sebagai variabel yang independen atau variabel bebas. Untuk menjelaskan persoalan labeling kedua ini, terdapat ada dua proses bagaimana labeling mempengaruhi seseorang dalam melakukan penyimpangan. Pertama, label itu menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya, dan kemudian seterusnya label itu melekat pada diri seseorang. Kedua label itu sudah diadopsi sebagai seseorang dengan membawa pengaruh pada dirinya, sehingga dia mengakui dengan sendirinya bagaimana label itu diberikan kepadanya oleh pengamat. Lalu di sini aliran kriminologi konflik. Aliran kriminologi konflik sering juga disebut sebagai pemikiran kriminologi baru. Jadi pemikiran kriminologi konflik atau kriminologi Marx sering disebut pemikiran konflik dengan dikenalnya aliran pemikiran ini sebagai pemikiran konflik. Maka dapat diduga bahwa landasan pemikiran teori ini adalah teori-teori konflik pada sosiologi. Teori konflik dalam sosiologi dapat ditelusuri pada karya-karya Karl Marx. Oleh karena itu sebabnya pemikiran kriminologi kritis juga disebut sebagai aliran kriminologi Marxis atau aliran kriminologi radikal. Aliran pemikiran kriminologi konflik sering juga dipadankan dengan pemikiran kriminologi sosialis. Namun terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara keduanya. Bila aliran kriminologi konflik mengasumsikan pada tingkah laku sebagai kejahatan yang diperlakukan sebagai kejahatan adalah karena tingkah laku itu, maka bagi aliran pemikiran sosialis, kelompok yang mempunyai kekuasaan dominan hanya akan dialamatkan kepada kelas
penguasa kapasitas. Perbedaan lain bahwa kriminologi konflik masih mengakui standar-standar keadilan yang mutlak berdasarkan hukum. Sementara itu, aliran kriminologi sosialis melihat bahwa yang termasuk kejahatan meliputi pelanggaran HAM atau hak asasi manusia terhadap harga diri, bentuk tindakan tak terpenuhnya kebutuhan atau penindasan, dan bentuk struktural lainnya. Kriminolog yang terus mengembangkan pemikiran-pemikiran kriminologi kritis ini diantaranya adalah Richard Quenney dan Ian Taylor, Paul Walton, Jock Young, Anthony Platt, dan Richard Quenney misalnya mengembangkan pandangan kriminologi kritisnya dengan mengajukan 6 proporsi teori tentang definisi kejahatan. Yang pertama yaitu definisi kejahatan, suatu definisi tingkah laku manusia yang diciptakan oleh agen-agen penguasa dalam masyarakat secara politik. Yang kedua, perumusan definisi penjahat, yaitu penjahat menggambarkan tingkah laku yang konflik dengan kepentingan kelompok masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk membuat kebijakan publik. Yang ketiga, penerapan definisi penjahat, yaitu kelompok masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk sistem peradilan pidana dan penegakan hukum. Lalu yang keempat, perkembangan pola tingkah laku dalam hubungan dengan definisi penjahat. Pola tingkah laku distrukturkan dalam masyarakat yang berkelompok dalam hubungan dengan definisi penjahat dalam konteks dapat terlibat dalam tindakan-tindakan yang mempunyai kemungkinan didefinisikan sebagai penjahat. Konstruksi konsepsi penjahat yaitu dibentuk dan tersebar pada kelompok-kelompok masyarakat melalui komunikasi yang terjadi melalui berbagai cara. Yang keenam dan yang terakhir, realitas soal kejahatan yaitu dibentuk melalui perumusan dan penerapan definisi penjahat, perkembangan pola tingkah laku yang berhubungan dengan definisi penjahat, dan pembentukan konsep penjahat. Demikian presentasi saya mengenai kriminologi dan alirannya dengan aliran perspektif lain. Di sini kita bisa mempelajari atau mengambil kesimpulan bahwasanya teori labeling ini atau bijaklah kita sebagai pengamat ataupun sebagai penerapan di mana kita tidak boleh sembarangan dalam men-label atau mencap seseorang misalkan dari sudut pandang kita. Jadi hal tersebut bisa melekat seumur hidup pada dirinya dan bisa menimbulkan rasa di mana setelah kita mengutarakan dia penjahat, pencuri, maka dia itu sudah tercap sebagai demikian, maka dia pun tidak bisa enggan untuk merubah dirinya karena sudah dicap oleh masyarakat seperti itu. Jadi pesan moral di sini, bijaklah kita dalam bertingkah laku atau berpendapat, baik lisan maupun tulisan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekian dan terima kasih. Semoga video pembelajaran mengenai aliran kriminologi perspektif lain dapat bermanfaat. Terima kasih.